Halo, selamat sore Reza. Halo, halo, apakah suara aku terdengar? Mereka, Oke, sip. Bulan camp dulu ya, Reza ya. mereka, Oke, ini kok Reza ada dua ya? Apa ini? Rezanya ada dua. Oke, sip Reza. Selamat datang di kelas hari ini Reza ya. Jadi buat hari ini kita akan lanjutin pembelajaran dari minggu lalu Reza. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke dalam lesson namanya Project Presentation Reza ya. Jadi kita hari ini akan belajar nih gimana caranya kita mempresentasikan proyek kita gitu ya, proyek yang kita sudah kerjakan di lesson sebelumnya. Nah, kita akan coba kerjakan di pembelajaran hari ini. Jadi kita akan coba buat bikin presentasinya Reza ya buat pembelajaran kita hari ini. Oke, sambil mungkin nunggu teman yang lainnya juga, mungkin boleh dong Reza diupdate kabarnya Reza. Gimana Reza kabarnya? Halo, halo Reza. ya ilah ilah. Halo, halo. Kayaknya sinyal Reza lagi kurang bagus ya, sepertinya. Halo Reza. Kalau Kak, Halo, oke. Sip, ya. Jadi kita untuk hari ini kita akan coba lanjutin pembelajaran minggu lalu, Reza. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai ini ya, presentasi Reza ya. Gimana caranya kita buat presentasi yang bagus dan segala macamnya akan kita coba pelajarin di lesson kita hari ini. Mungkin sebelum kita masuk, sambil nunggu teman-teman lain, boleh dong Reza diupdate kabarnya. Reza, gimana kabarnya Reza? Boleh dong diupdate. Gimana kegiatannya, ngapain aja? Hari-hari ini ngapain aja kegiatannya? Tugas-tugas di Algonya gimana? Halo, halo. iya, Oke. Ya, mungkin Reza kayaknya lagi kurang bagus nih sinyalnya nih. iya Kak, Iya nih, kayak sinyal lagi kurang oke ya. Lagi agak kurang bagus nih, makanya putus-putus nih aku lihat nih. Iya, pokoknya tadi aku nanya, Reza gimana kabarnya? Boleh dong diupdate kegiatannya ngapain aja akhir-akhir ini? Boleh diupdate ya Reza kabarnya ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan lanjutin ya. Oke, mungkin sambil aku nunggu karena Reza lagi ngelek-ngelek ya, aku mungkin coba chat teman-teman yang lain ya. Terus sih. Oke, udah dari Rizky Kurota juga ya. Nah, ini Rizky Kurota merupakan studentku juga di kelas ya saturday 11. Nah, boleh di on cam ya, Rizky Kurota mungkin. Nah, mungkin nanti ada aku ini juga ada Rini juga karena dia minggu lalu juga nggak join. Berarti minggu lalu Rizky Kurota berarti belum bikin presentasinya ya? Aku agak lupa nih. Bukannya kamu masuk ya? Atau nggak masuk ya? Minggu lalu. Nggak masuk minggu lalu. Oh, nggak masuk ya? Oke, oke, oke. Oke, sip. Kalau gitu misalnya nggak masuk, nggak apa-apa. Jadi kita akan coba discuss ya teman-teman yang untuk Kak. belajar kita hari ini. Yes. Oke, mungkin kalau kamu lagi problem Reza, boleh off cam dulu aja. Tadi Reza soalnya agak patah-patah ya. Jadi hari ini nanti kita akan masuk ke pelajaran gimana caranya kita buatin semacam ini ya teman-teman ya. Jadi kita buatin semacam presentasi buat pembelajaran kita hari ini yang kita udah kerjain di minggu-minggu lalu, teman-teman. Gitu ya. Mungkin langsung aja teman-teman ya. Kita masuk ke dalam tugasnya. Jadi ntar di sini kita akan, mungkin aku akan pakai ChatGPT juga, teman-teman, buat kita nge-prompting gimana caranya kita buat tugas mind map segala macamnya. Nah, kita akan coba buat di sini, teman-teman ya. Oke, ini aku izin share screen, kita masuk ke dalam presentasi proyek. Di sini untuk slide-nya teman-teman nggak banyak ya. Mungkin bisa jadi kita juga lebih cepat untuk selesainya karena di sini cuma ada 28 slide aja. Hopefully kalau teman-teman lancar kita bisa selesai lebih cepat teman-teman. Jadi bisa mungkin teman-teman yang mau istirahat, mau ngerjain tugas yang lain itu feel free banget bisa ya. Sip, lanjut aja. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Udah, Pak. Sudah ya. Sip, kita langsung masuk aja ya. Jadi di sini terkait namanya presentasi proyek teman-teman untuk pembelajaran kita di hari ini.
Oke, nah kita akan masuk ke discussion terkait menyelesaikan proyek. Nah, jadi kalau minggu lalu teman-teman kita udah kerjain ya, gimana sih caranya kita buatin proyek apa namanya game kita namanya maze game ya atau bahasa game labirin. Nah, jadi tahapan pengerjaan proyek teman-teman seperti yang teman-teman tahu ya. Step one itu kita ngapain? Kita perlu ke ide produk, yaitu ideation. Lalu kedua kita ke perencanaan teman-teman. Lalu ketiga kita ke pengembangan prototype ya. Jadi prototype seperti apa segala macam kita ke bagian tiga. Lalu ke nomor 4 kita ke perbaikan. Kita fix gitu ya, fixing the problem di nomor 4. Lalu ada juga nomor 5, ini kita ke pengujian atau testing. Dan juga habis itu nomor 6 adalah namanya presentasi. Nah, kita nanti hari ini akan discover materi mengenai ini, teman-teman. Tiga hal ini ya. Jadi perbaikan, pengujian, dan juga presentasi. Nah, mungkin kalau perbaikan sih aku rasa udah nggak ada, teman-teman. Karena kita udah selesai tugas kita secara selesai ya dari pembelajaran minggu lalu itu udah kita komplitkan, kita selesaikan tugas kita terkait pembuatan game ini. Nah, mungkin kita di sini akan fokus pada testing ataupun dan juga presentasi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, yang beda sendiri panahnya adalah si perbaikan sama pengujian ya. Karena kenapa? Karena tahapan ini bakal diulang-ulang terus teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan perbaikan, it means kita harus melakukan pengujian. Kalau pengujiannya gagal gitu ya, kita lakukan perbaikan lagi. Perbaikannya udah, kita lakukan pengujian lagi. Sampai benar-benar dua-duanya komplit. Sampai pengujiannya udah kelar, baru kita bisa ambil ke presentasi kita, teman-teman ya. Jadi bisa dimasukin dalam presentasi tugas-tugas kita yang tadi. Itu jadi flow dari pengerjaan suatu proyek, teman-teman. Next. Nah, jadi untuk hari ini akan fokus pada dua hal ini ya, teman-teman ya, pengujian dan juga presentasi. Oke, kita masuk ke dalam produk IT, teman-teman. Jadi game kita seperti produk IT lainnya juga kita harus memiliki tahap ya dalam pengujian atau dalam testing. Nah, produk IT sendiri merupakan produk yang misalnya adalah suatu program yang tugasnya untuk difungsikan menyelesaikan tugas penting dan juga memberikan nilai bagi pasar. Pasar itu siapa? Yaitu si pelanggan atau customer, teman-teman ya. Kenapa sih kita menguji produk IT? Nah, mengapa sih kita menguji produk IT, teman-teman? Jadi, pertama, saat mengembangkan produk besar, itu sulit untuk menemukan kekurangan kecil, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita udah develop nih suatu hal yang besar banget, itu kalau kita mau cari hal yang kecil itu agak sulit, gitu ya. Lalu juga sulit untuk prediksi semua opsi untuk tindakan pengguna, dan juga memprosesnya dalam kode. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang bisa dibilang struggle kita, teman-teman ya. Yaitu untuk memprediksi semua opsi. Nah, lalu juga produk yang telah teruji dengan baik, itu dia tidak berisiko mengalami kerusakan, pada perangkat lunak tak terduga secara telah rilis. Jadi bisa dibilang tuh ya walaupun sebenarnya ada juga teman-teman ya. Kayak contoh misalnya udah develop, kita paling gampangnya tuh ini, teman-teman yang mungkin pakai Android atau mungkin pakai iPhone, ketika ada update tertentu gitu ya. Ternyata malah ada bug gitu ya. Kayak contoh misalnya di Android, oh kameranya jadi ngeblur, tengah di iPhone sama juga kamera jadi ngeblur, di kurang responsif segala macam, itu juga tetap aja ada bug walaupun udah dilakuin testing. Apalagi kalau nggak ada testing teman-teman ya, itu bisa lebih parah lagi gitu loh. Nah, pengujian atau testing sendiri atau tester di sini ya. Jadi kita punya dalam pengujian tuh ada namanya tester teman-teman atau namanya penguji ya. Ini merupakan role sendiri teman-teman ya. Di dalam IT itu ada namanya role sendiri namanya tester. Dia merupakan spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dalam dan juga perbaikannya. Jadi ketika kita lakuin pengujian teman-teman, itu ada seorang spesialis di sini yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi kesalahan serta akan memperbaikinya. Nah, untuk pengujian perangkat lunak sendiri, di sini ada dua bagian ya, di kiri dan di kanan. Nah, di kiri merupakan pengetahuan yang baik tentang bahasa pemrograman. Ini kita harus perhatikan di sini. Terus juga ada di sebelah kanan ada juga kreativitas ya, yaitu kita menggunakan akal kecerdikan kita. Nah, untuk pengetahuan yang baik, teman-teman, tentang pemrograman itu bisa apa sih? Itu adalah kemampuan untuk melacak even detail terkecil. Itu ya, bagus ya kalau misalnya kita punya sense of itu. Nah, bisa juga ya manfaatin juga seperti sekarang bisa chat GPT juga, teman-teman ya, biar hasilnya makin bagus. Atau bisa juga mengurangi lah dari kerjaan kita. Nah, dengan ada kreativitas, akal, dan juga kecerdikan, itu juga memberikan kita kemampuan untuk mengantisipasi situasi yang nggak bisa. Jadi kita bisa pikirin nih kayak, ini nggak bisa lagi gitu, gimana ya? Nah, karena kita punya kemampuan, kreativitas, segala macam, kita bisa ngakalin lah bahasanya ceritanya, teman-teman. Gitu. Atau mungkin minta ChatGPT buat bikinin ini deh, kayak hal kecilnya deh, biar bisa fix. Atau enggak, cari jalan solusi keluarnya. Nah, dalam pengujian produk IT, teman-teman, satu aplikasi itu bisa memiliki banyak fungsi ya, teman-teman ya. Dan setiap fungsi itu diperiksa oleh tester atau penguji dengan satu atau lebih kasus uji. Nah, kasus uji atau bahasa itu di sini testing test case, teman-teman ya, merupakan dokumen yang menjelaskan mekanisme verifikasi. Verifikasi apa aja? Yang pertama, dia akan verifikasi fungsi yang sedang diuji itu apa aja, lalu juga langkah untuk mencapai tujuan itu seperti apa, dan juga hasil yang diharapkan itu mau seperti apa sih. Nah, di sini adalah ada di bagian kasus uji ya, teman-teman.
Nah, test case atau kasus uji, contohnya di sini kita punya memindahkan pemain ke atas. Contoh kita pengen tes nih, kalau kita pindahin ke pemain ke atas tuh dia bakalan sesuai gak sih sama requirement kita. Nah, langkahnya contoh, fungsi yang sedang diuji, apa sih tujuan kita? Nilainya apa di sini? Pindahkan pemain ke atas dengan mengklik panah atas. Jadi ketika klik panah atas, dia akan ke atas. Lalu juga langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Apa aja sih yang dilakukan oleh pengguna? Nah, contoh di sini adalah pengguna baru saja memulai permainan dan juga menekan tombol panah atas. Jadi bisa dibilang ketika kita klik tombol panah atas, teman-teman pengguna itu bakal naik ke atas. Lalu hasil yang diharapkan juga seperti apa? Nah, apa yang dilakukan oleh program ini saat ini? Nah, di sini bisa dibilang teman-teman ya, pemain bergerak ke atas dari posisi awal saat tombol ditekan. Nah, saat bertabrakan dengan tepi layar, pemain itu akan berhenti bergerak, dan saat menabrak tembok, pemain akan berhenti bergerak. Jadi di sini bisa dibilang kita punya tiga uji ya, teman-teman ya. Kalau kita ke atas, dia ketika kita klik tombol ke atas, maka dia ke atas. Lalu saat bertabrakan dengan tepi layar, jadi misalkan tepi layar nih, dia nabrak. Nah, dia harus berhenti ya, jadi dia nggak bisa nembus gitu. Jadi dia harus ke atas. Atau enggak ya, balik lagi. Lalu saat nabrak tembok, main berhenti bergerak. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Jadi nggak boleh dia itu menembus tembok. Seperti yang udah kita buat. Nah, contohnya di sini sekarang kasus uji cara kita memindahkan pemain ke atas. Contohnya, tools apapun dapat digunakan untuk deskripsi test case, misalnya adalah mind map, teman-teman ya. Contoh di sini kita buatin apa aja, ada enemy movement ya, atau pergerakan dari pemainnya di sini, terus juga function being test apa, di sini automatic enemy movement from bottom to top. Jadi kita coba ujikan perpindahan musuh dari bawah ke atas. Terus juga user actions, aksi dari pengguna starting the program, itu memulai programnya. Lalu ketika gamenya sedang berjalan, the enemy moves automatically. Jadi ketika game kita jalanin, teman-teman, musuhnya itu akan berpindah secara otomatis. Ada juga program action ya atau aksi dari program teman-teman. Nah di sini dia itu akan menampilkan di enemy musuhnya di atas dari layar in random place gitu. Jadi dia akan menempatkan di atas layar di tempat yang cara acak. Lalu juga move sprite from top to bottom dengan speednya random. Jadi kita pindahkan sprite-nya dari atas ke bawah dengan speednya kita set sebagai random atau acak teman-teman di sini ya. Nah lalu jika enemy musuhnya mencapai bagian bawah dari layar maka display the top again. Jadi katanya jika musuhnya nih mencapai bawah dari layar, maka tolong tampilkan the top atau bagian atasnya lagi. Gitu. Oke, next ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menguji permainan sebagai suatu produk, teman-teman. Nah, tugas kita adalah apa? Kita akan memikirkan dan juga menjelaskan tiga test case untuk game labirin. Kita bisa menguji game kita dengan mereka dan juga kita akan menemukan nih kira-kira kita menemukan proyek kesalahan nggak dan apakah mungkin untuk mempresentasikan proyek. Nah, jadi itu aja teman-teman. Jika masih ada waktu, teman-teman bisa lakuin uji atau testing yang telah dibuat dengan game teman-teman semua. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke dalam platform ya. Jadi di sini untuk presentasinya nggak banyak, teman-teman cuma sekitar 30 kurang ya. Oke, langsung aja nih kita lanjut ke tugasnya. Jadi di sini kita akan buatin skenario namanya test case, teman-teman ya. Kayak apa aja sih yang bakal kita ujikan dan apa sih yang akan terjadi yang happening di sekarang itu berarti di sini ya. Nah, ini dia. Oh, sorry. Oke, ini aku ambil ini aja nih. Nah, ini dia. Nah, jadi kita akan buat seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini udah aku buatin, teman-teman. Contohnya adalah aku punya namanya player testing ya, atau bahasa itu pengujian dari player. Mungkin untuk Reza sama Rizky boleh dong di share screen ya, biar aku bisa melihat teman-teman udah sampai mana progresnya. Yuk, Rizky dan juga Reza boleh di share screen. Mana nih, Rizky dan juga Reza. Nah, jadi di sini kita, oke baru Rizky yang share screen ya. Jadi kita di sini kita akan buat teman-teman ya, semacam hal ini tadi yang aku bilang ya. Kita akan buat skenario case seperti ini. Nah, kalau di Oke, yang 25. Yes, betul, Rizky. Yang nomor satu. Nah, di sini teman-teman, kita di sini akan buatin, di sini bisa dibaca juga ya, ada beberapa dokumentasi sih teman-teman di sini. Nah, terus ada tiga nomor di sini ya. Presentasi proyek, apa aja sih yang akan kita dapetin hari ini. Nah, ini bisa dibaca. Teman-teman di sini bisa dibaca aja. Nah, yang penting adalah nomor satu, 2, sama 3. Nah, di sini kita akan coba buat testing dari punya kita, teman-teman. Coba teman-teman bisa pikirkan terlebih dahulu, kayak bisa apa aja sih yang dites gitu. Kalau aku di sini membagi dengan player testing, ada movement test, ada collision with barrier, dan juga ada shooting test. Nah, sebenarnya cara cepatnya juga, teman-teman kalau misalnya kebingungan, kita bisa manfaatin juga loh teman-teman ChatGPT. Caranya gimana? Ya, caranya paling gampang gini ya. Ini kayak contohnya aku pakai si file tadi ya, teman-teman.
Nah, ini dia aku share screen lagi secara full. Nah, contoh seperti ini, teman-teman. Aku share screen mengenai VS Code-ku ya. Nah, kita bisa buat promptingnya loh, teman-teman. Dibandingkan mungkin teman-teman masih kebingungan nih, kayak, aku bingung, Kak, mau nguji apa, Kak, ya, kalau dibuat yang ini tugasnya. Aku kebingungan gitu, contoh ya. Nah, nggak usah bimbang, atau nggak usah bingung ya. Kita bisa manfaatin ChatGPT, teman-teman, seperti biasa. Nah, gimana cara kita manfaatin ChatGPT? Nah, mudah aja ya. Kita bisa kopikan aja dulu, teman-teman, kodenya. Ini kodenya aku kopikan. Habis di copy, kita langsung ke ChatGPT-nya. Nah, kebetulan aku udah buat prompt-nya, teman-teman, di kelas yang minggu lalu ya. Nah, aku buat prompt seperti ini. Sesuai sama tugasnya. Itu apa? Buatkan minimal 3 mind map terpisah terkait testing mengenai game namanya Maze Game. Jadi di sini aku minta dibuatin game namanya Maze Game, teman-teman. Karena nama gamenya adalah Maze Game. Saya berikut kodenya. Aku kasih kode yang tadi. Sampai bawah. Nah, terus kasih penjelasan juga di sini. Saya diminta untuk membuat skenario testing dari game yang saya buat, kodenya di atas. Saya diminta untuk membuat 3 menu terpisah mengenai testing dari function kode di atas. Buatkan menu sesuai dengan testing skenario. Nah, nanti akan dibuatin di sini, contohnya adalah dari ChatGPT, dia buatin 3 hal. Misalkan di bagian player, enemy, dan juga game flow. Player itu fokusnya di mana? Oh, player testing tuh fokusnya di movement, percabangannya ada apa aja? Ada input key, dia akan bergerak ke kiri, speednya segini, input key kalau kanan dia bergeraknya ke kanan seperti ini. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada yang gambar-gambar apa nih? Nah, ini nih kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya percabangan ya, teman-teman ya. Jadi dia percabangan, kita nggak bisa jadiin satu kesatuan. Ya, jadi dia akan menjadi cabang kayak contoh input key right, maka nanti isinya siapa sih? Ini ya. Nah, kalau dilihatin di gambar, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia ya. Nanti dia player bergerak kiri. Kalau misalnya ini berarti tambahin lagi, berarti apa? Player bergerak ke kanan. Nah, nah, bisa juga kalau teman-teman mau cobain lagi, sebenarnya untuk teman-teman aku kasih tahu lagi juga. Sebenarnya untuk tes case sungguhan teman-teman sebenarnya tuh seperti apa sih? Sebenarnya adalah kita bisa jalanin dulu kodenya dan misalkan kita pengen lakuin perubahan teman-teman. Kayak contoh aku di sini musuhnya ada satu doang. Nah, aku pengen tambahin jadi dua nih. Berarti kan kemarin kalau musuh itu ada di bagian bawah teman-teman ya, di bagian add monster. Nah, contoh di sini aku tambahin monster satu lagi. Jadi aku tambahin monsternya ada dua ya, namanya monster satu dan juga monster dua. Nah, nanti aku tambahin semuanya ke dalam sini. Nah, kalau kita ada lakukan perubahan, teman-teman, kita harus lakukan testing, teman-teman. Monster satu, nah terus ditambahin lagi apa? Monster dua. Monsters, yaitu adalah listnya, add si monster dua. Nah, itu tinggal lihat aja nih, kan gambarnya pakai cyber, sama-sama cyber, teman-teman ya. Nah, tinggal kita ubah lokasinya. Nah, lihat aja nih, enemy. Oke, kita ke class enemy. Enemy dia game sprite, di sini ada player image, berarti di sini bagian gambarnya X, Y, size, nah player speed. Nah berarti kita harus setting ini nih, player X sama player Y, karena dia adalah nanti biar dia nggak tumpang tindih teman-teman ya. Nah, contoh let's say tadi player X dulu ya. Player X, player Y. Oke, player X, player Y, player X, player Y. Oke, player X, player Y. Nah, misalkan di sini kita set berarti Y-nya nih. Aku set misalkan dia lebih ke atas dikit deh, misalkan dia di 180. Nah, coba sekarang aku dijalanin. Nah, lihat ya. Oh, udah ada nih, tapi masih agak nempel. Coba misalkan di naikin lagi di 230 deh. Nah, lihat ya. Jadi sekarang dia ada dua. Mau tambahin lagi misalkan, Kak, aku mau tiga. Bisa. Nah, tiga berarti satu lagi. Berarti di bawahnya ini ya. Di bawah 150 berarti, teman-teman. Let's say. Kita tambahin aja monster tiga. Ini aku gapnya aku kasih 80, maka di sini aku kasih mungkin 70, teman-teman ya. Karena tadi aku kasih gap dari 150 ke 230 itu 70. 150 kurang 80 berarti 70 ya. Nah, tinggal kita tambahin juga satu lagi namanya monster 3, teman-teman. Nanti monsternya akan ada 3. Kalau mau ditambahin, misalkan, Kak, aku mau monsternya itu bentukannya yang lain, Kak. Misalkan aku cari di Google deh, teman-teman. Let's say ya, kita cari di Google. Nah, misalkan aku cari gambar monster Pac-Man, PNG. Nah, ini contoh aja, teman-teman. Nah, misalkan ya, ini sebenarnya ini contoh aja ya. Harusnya sih nanti cari yang transparan, teman-teman.
Oke, misalkan aku kasih yang ini deh, contoh ya. Walaupun ini belum tentu ini juga nih, belum tentu dia itu transparan. Ini aku kasih contoh aja. Ini bisa kita save aja, gambar kita save, terus kita taruh di location tadi ya. Contoh kan aku udah naruh di sini ya, teman-teman ya. Assets, nah aku taruh di sini M6L6, masukin contoh di sini. Kasih nama misalkan eh enemy ghost gitu, enemy ghost. Udah tinggal di kesini, terus kita ganti misalkan yang enemy ke tengah deh. Yang tengah aku mau ganti jadi enemy ghost. Nah ini dia. Cooperative path, terus tinggal ganti aja di sini. Itu masukin. Oke. Save, terus jalanin. Nah, lihat ya. Jadi ntar dia muncul nih, teman-teman. Nah, lihat ya. Ini contoh aja ya. Misalkan mau ganti-ganti jadi yang lain juga boleh aja, teman-teman. Tuh kan aku jadi punya tiga musuh. Nah, udah. Aku udah jadi tiga. Nah, sekarang karena aku udah jadi tiga, teman-teman aku bisa kopikan lagi ya. Misalkan aku copy bagian ini karena aku tambahin tiga monster. Nah, berarti aku karena tadi udah dibuat seperti ini, kita bisa ke ChatGPT lagi, terus bilang ke sini, ini akan aku udah, sebenarnya udah buat ya teman-teman ya. Saya menambahkan monster menjadi tiga. Saya sudah mengujinya dan bekerja dengan baik. Tolong buatkan eh, tiga mind map-nya lagi sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan yang ada di sini ya. Sesuai, nah terpisah ya. Ini lagi secara terpisah, terpisah sesuai dengan testing. Boleh juga pakai bahasa Indonesia skenario test ya. Skenario test. Udah, gini aja sebenarnya udah selesai teman-teman. Tinggal kita apa? Tinggal kita klik. Ini aja jalanin. Udah langsung jadi. Bagus banget Ilham, kamu sudah berhasil menambahkan. Nah, dibuatin sama dia. Udah, kita tinggal copy aja deh, teman-teman. Gitu. Yuk, teman-teman boleh dilanjutin ya. Ini aku kasih sampel aja. Teman-teman bisa mengejar sendiri. Boleh pakai ChatGPT juga. Feel free banget, teman-teman. Biar teman-teman nggak kebingungan. Ya, Rizky Kurota silakan. Dan juga Reza. Oke, udah dari ini juga. Kak, aku izin sebentar ya, aku masih di jalan. Masih pakai Oh HP. iya, ya. Oke, oke, oke. Reza, bisa share screen, Reza? Oke, coba. Berarti tadi bisa menggunakan kode yang di VS Code ya, Rizky Kurota. Jadi bisa dia just kodenya minta ChatGPT buat bikinin gitu contohnya. Jadi dipikirin dulu atau enggak kalau misalnya udah kepikiran dari awal kayak Kak, aku pengen nguji player, pengen nguji perpindahan sama pengen nguji terkait sensitivitas misalkan bisa banget. Coba yang kira-kira dipikirin di Krota apa? Dan juga Rini dan juga Reza. Reza bisa share screen nggak Reza? Suaraku terdengar nggak Reza? Bener Kak, lagi loading. Oh, oke, oke. Sip. Jadi promptnya gimana ya? Nah, oke, promnya gimana? Nah, ini mungkin aku contohin promnya ya. Promnya sebenarnya teman-teman bisa buat sendiri ya, karena aku rasa harusnya teman-teman bisa, karena kan ini kan gampang ya buat bikin promnya. Coba kayak gini. Jadi bilang pokoknya gini, Rizky, minimal 3 mind map. Minimal 3 mind map terpisah. Ingat ya harus terpisah. Nah, kamu bisa masukin kode kamu. Yang bisa juga ditambahin, misalkan Rizky Kurota mau fokus pada player, pada apa namanya perpindahan movement, terus juga pada apa efektivitas program, boleh. Bisa ditambahin kalau misalkan Rizky Kurota punya bahasa itu requirement tertentu lah di bagian sini. Terkait terkait game,
Nah, dengan kode saya berikut, contoh gitu. Reza, gimana Reza? Bisa share screen, Reza? Masih loading kak. Oh, masih loading. Kayak functional testing. Nah, coba dibuatin tiga gak, Rizky Kurota sama dia. Coba ke bawah. Nah, good, ini kamu udah buat tiga tuh sebenarnya. Nah, bisa juga minta, sebenarnya udah bisa di copy ini. Jadi UI UX, nanti ada kontrol, isinya ada tambah responsif, tidak ada delay, isinya, terus ada visual feedback, percabangannya. Jadi yang paling utama itu adalah yang pertama, kamu buatin jadi tiga. Nah, pertama kamu buatin apa? User experience, berarti terus apa lagi di situ? Performance and bug testing sama functional testing. Nah, ntar anaknya tuh berarti ini nih. Nah, bisa dikasih itunya langsung aja. Mungkin bisa di copy paste ya biar lebih cepat. Nah, ingat yang namanya di copy ini ya, Rizky. Functional testing berarti namanya. Itulah testing secara fungsional. Maksudnya di sini, enggak. Ini tuh nanti percabangannya. Jadi di sini functional testing. Nah, functional testing. Oke. Sip. Lanjut lagi. Coba mana? Ke ChatGPT lagi. Nah, apa aja isinya? Nah, ini kan udah nih. Nah, jadi kan ini yang paling atas. Nah, ini yang kedua nih. Ini yang percabangan kedua. Nanti isi cabangnya ini nih. Satu, dua, tiga. Terus tadi ada juga percabangan namanya bulat peluru. Isinya siapa? Satu, dua, tiga. Gitu. Air movement. Oke. Hmm. Yang kecepatan, Expedia speed. Oke. Balet peluru. Oke. Oke, functional. Oke, funnel sprite. Ada tujuannya juga di situ.
Oke, sip. Oke, ini kalau udah bisa nanti di share screen juga ya. Iya, bentar aku buka dulu. Oke, good. Udah jadi satu. Pair movement, bullet, peluru, enemy musuh, barriers, final sprite, dan juga game over. Oke, good. Sip, bisa di save ya. Nanti teman-teman sebenarnya yang ujinya tadi yang bener tuh kayak aku tadi ya, Rizky ya. Jadi bisa di, misalkan adjust contoh tambahin musuhnya gitu ya. Nambahin musuhnya jadi lebih banyak contohnya. Itu bisa dilakuin testing seperti ini. Jadi ini biasanya itu sebagai requirement yang bakalan kita tes. Nah, nanti yang bagian checklistnya itu baru di bagian list ya atau daftar ya. Sip, udah jadi satu. Boleh lanjut ke nomor dua poinnya. Kalau udah jadi, jangan lupa di save. Oke, sekarang Rini. Jadi kenapa pakai ChatGPT teman-teman? Sebenarnya ini bukan cara curang juga sih. Ini bukan cara curang. Tapi ini merupakan cara cepat ya. Cara cepat dan adalah sambil kita belajar namanya prompting, teman-teman ya. Jadi memang semakin kita bagus nge-prompting, teman-teman, atau bahasa kita nge-prompt, itu hasilnya bakal semakin bagus. Nah, itu bakal berguna banget buat teman-teman yang, terutama buat teman-teman yang bakal terjun ke dunia IT ya. Kayak mungkin ini kan udah kuliah juga, mungkin nanti kalau Rizky Kurota mulai kuliah, atau mungkin ada lomba IT, nah sekarang tuh udah zamannya pakai AI, teman-teman ya. Jadi semakin kita promptingnya bagus, teman-teman semakin detail, maka hasil juga akan semakin bagus, teman-teman. Nah, bisa juga dipadukan dengan pengetahuan teman-teman. Kayak contoh tadi ya, aku bilang, misalkan Rizky atau mungkin hari ini udah punya pengetahuan nih, kayak, aku pengen buat functional testing, aku pengen menguji terkait movement-nya. Langsung sebutin aja, saya ingin fokuskan pada pengujian movement. Karena saya rasa pengujian movement ini sangat penting, karena kalau tidak diuji, dia bakal ada bug, dan player nggak bisa bergerak. Saya juga pengen menguji keefektifan dari masing-masing sprite gitu. Kayak contohnya tembok, saya harus memastikan kalau tembok itu tidak bisa ditembus. Dan juga misalkan apa, misalkan karakternya itu bisa menembak, dan ketika karakter menembakkan peluru, pelurunya itu bisa keluar dan juga tidak menembus tembok ketika tembakan. Contoh. Jadi semakin spesifik, teman-teman, maka semakin bagus juga untuk hasilnya. Jadi yang aku bilang, be specific but be concise too ya. Jadi spesifik boleh, tapi tetap harus concise, atau bisa dibilang tetap harus ringkas, teman-teman. Nah, ini aku dapat mind map satu tuh fungsional testing. Terus yang performance sama game gameplay sama user experience testing. Menurut kakak gimana? Ya, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana, pasti bisa dibilang benar juga. Cuma maksud aku adalah tadi, kalau misalkan Rini udah punya kepikiran nih, kayak, Kak, aku kayaknya pengen ngetes terkait movement, pertama gitu ya. Aku pengen tes terkait efektifan dari masing-masing sprite. Jadi, maksudnya tuh Rini udah kepikiran, dan Rini bisa jelasin di chat GPT-nya gitu. Cuman kalau misalnya Bang kepikiran, pasti sama chat GPT bakal dikasih hal yang general. Jadi ya bisa dibilang ya, punyaku yang tadi di awal, punya Rizky, dan punya Rini, kurang lebih chat GPT ngasih jawabannya sama. Karena kita masih memberikannya dalam general. Kalau misalnya kita kasih spesifik, teman-teman, let's say mau ditekankan pada movement testing, atau perpindahan, kayak contoh sprite ya, kayak semakin, aku pengen menguji sprite-nya, jangan sampai sprite itu saling tumpang tindih. Aku pengen memastikan kalau misalkan peluru itu tidak menembus tembok, gitu. Apalagi, nah segala macamnya ya. Aku pengen memastikan kalau misalkan ketika aku menyentuh sprite pack, aku menang, dan itu muncul logo aku menang, gitu. Nah, itu kan salah satu testing, teman-teman, ya bisa dibilang ya. Untuk kita memastikan. Nah, sekarang tuh jadi mind map itu fungsinya adalah buat kita memetakan kira-kira apa aja sih yang kita pengen testing di sini, gitu. Nah, biasanya ntar ada juga bagian list, teman-teman. Bagian list. Atau nggak, biasanya kalau scanner testing itu biasanya bisa juga ditaruh di Excel gitu ya. Excel, atau nggak bisa dibilang juga di skenario test kayak di list. Buat kita ngetes nih kira-kira ini udah bener atau belum ya. Udah sesuai belum ya dengan requirement yang diminta. Nah, itu dia. Oke, good. Rizky udah dikit lagi. Rini. Nah, ini contoh, ini buatin lagi gitu kan.
sprite dan movement. Nah, dia bakal ngasih nih, dijelasin. Oh, kalau kamu pengen di sprite, maka dijelasin di sini. Kalau dijelasin lagi kayak, aduh, aku pengen di sprite itu bagian ini. Nanti dikasih lagi sama dia. Jadi, semakin kita spesifik, teman-teman, maka hasilnya juga semakin bagus. Seperti aku bilang tadi ya. Integration testing itu apa, Kak? Nah, itu merupakan koordinasi antar sprite berarti. Koordinasi antar sprite, koordinasi antar dari movement kemana. Nah, makanya di situ ada banyak kan. Kamu bisa baca aja di bagian integrasinya coba. Nanti dilihat percabangan itu apa aja sih. Koordinasi dari sprite. Nah, ketika player enemy, ballot berada di player benar, barrier tergambar di depan background, tidak ada sprite yang hilang. Nah, cuman teman-teman perlu di make sure juga. Kadang-kadang jawaban dari ChatGPT itu bisa salah juga. Jadi dipastikan kalau misalnya teman-teman pasti jangan langsung copy paste aja, dibaca juga kira-kira nih sesuai gak. Apalagi kan teman-teman udah jadi developer nih. Teman-teman yang mengembangkan sendiri game, tahu tahu sendiri ya game kita itu seperti apa. Kalau ada yang mungkin sama ChatGPT dia dilebih-lebihkan, kayak contoh mungkin nggak ada nih, kayak contoh dia bilang pergerakan dengan menggunakan tombol Q. Nah, contoh itu. Kita kan nggak buat nih, kecuali mungkin ada yang buat pakai Q. Nah, kita bisa hapus. Either kita bisa hapus, kita nggak pakai, atau nggak kita bisa koreksi chat GPT-nya. Gitu. Jadi make sure teman-teman untuk dicek lagi, dibaca lagi kira-kira yang diberikan sama chat GPT itu udah benar atau belum, sesuai nggak sama requirement kita. Gitu. Jadi developer juga harus gitu ya teman-teman. Jadi kita harus memastikan nih, seperti itu. Control. Oke, tidak ada delay antara input dan juga gerakan. Yang ditulis di mind map-nya tuh Mhm. semua ini, Kak. Ini semua nih. Semuanya, semua. Tapi lihat di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ininya. Nah, jadi kita harus perhatikan juga percabangan. Jadi ini berarti ini percabangan pertama, ini. Ini akan menjadi Iya. yang paling awal banget. Nah, terus yang kedua percabangan kedua adalah ini. Nah, ini baru percabangan ketiga nih. Ini percabangan ketiga. Nah, terus kalau misalnya ada nih, nanti jawabannya kayak contoh koordinasi sprite, terus juga ada tanda panah teman-teman di sampingnya. Tetap. Nah, di sini kasih penjelasan apa. Nah, ini maka percabangan keempat nih, yang di sininya. Itu ya. Kalau nah, contoh seperti ini nih, ini nih. Maka dia ini masuknya ke cabang keempat. Gitu, paham ya? Tuh, yuk, bisa dilakukan aja. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau buatin sendiri itu bisa banget. Cuman karena kita waktu juga teman-teman ya, dan mungkin dari teman-teman mungkin masih ada kebingungan, jadi kita bisa manfaatin ChatGPT ya. Bebas aja sih, nggak ChatGPT juga, bisa juga pakai Gemini, pakai apa misalkan pakai Bing, Copilot, apapun bisa digunakan teman-teman. Oke, bisa. Oke, punyanya Rizky Kurota udah ya? Coba, let me see. Biar aku cek. Coba dari nomor satu dulu, Rizky Kurota. Dari number one dulu. Oke, functional testing isinya apa aja? Ada player movement, jadi ngetes mengenai movement dari playernya.
Cek pergerakan kiri kanan atas bawah, pastikan kecepatan speed, oke, pastikan tidak menembus dinding, barriers, balot dari peluru, peluru muncul saat tekan space, betul, peluru bergerak ke arah kanan menghilang keluar layar, peluru menghancurkan musuh, enemy musuh, musuh bergerak bolak-balik sesuai batas, musuh hilang ketika terkena peluru, barriers, barrier tidak bisa melewati, peluru berhenti atau hilang saat menabrak tembok, panel sprite, game selesai menampilkan kemenangan saat menyentuhnya, game over, game berakhir saat player menyentuh musuh, oke, sip, good, lanjutin nomor 2 bisa di oke performance and bulk test frame rate response uji apakah pergerakan halus atau tidak lagi uji delay time delay 50 cukup stabil collision detection tes benturan pada berbagai posisi sudut dinding tumpukan musuh pastinya tidak ada stuck bug di dinding bullet limit space test banyak peluru ditembak cepat oke pastikan game tidak crash oke enemy logic tes apakah musuh berpindah ke arah posisi benar oke, gambar image load muncul tanpa error, tidak ada file hilang. Oke, group collisions, tes fungsi, group collide bekerja peluru versus musuh, peluru versus tembok. Oke, sip. Oke, boleh dikecilin lagi. User experience, UX, gameplay testing, tombol responsif, tidak ada delay antara input dan gerakan, visual feedback, warna latar belakang tidak menutupi objek, ukuran sprite sesuai dengan area permainan, level design, uji tembok, posisi tembok, dan memberi tanggapan seimbang, tekan seimbang. Oke, tes keamanan kalah, sepakat setelah game selesai. Oke, good, betul. Jadi itu merupakan salah satu skenario ya. Nanti dari sini tuh kita bisa bilang sebagai suatu requirement, nanti Rizky bisa nih, misalkan kayak ngelakuin hal yang udah ada di sini, terus dicoba gamenya, bisa atau enggak? Oh ternyata bisa, berarti so far udah aman. Kayak contoh pengen nambahin lagi, di sini misalkan di bagian user experience, kayak contoh game itu akan sulit gitu, karena kita dibuatin ada 3 musuh. Nah, pastikan kira-kira udah ditambahin belum di VS Code-nya, kalau misalnya udah ditambahin di testing lagi, kira-kira udah oke belum nih, kira-kira ada bug gak ketika kita mungkin menabrak musuh dan segala macamnya. Nah, itu perlu dilihat lagi. Gitu. Reza gimana Reza? Aman Reza? Nah, bisa di back tuh lihat nomor 2. Ini mungkin nanti akan jadi ini. Mungkin Rizky sambil nunggu ya. Bisa diklik aja, Rizky. Diklik gambarnya. Nah, nanti di sini ada template ya teman-teman ya. Nanti ada template juga. Nanti aku jelasin setelah kita istirahat. Itu terkait namanya presentasi proyek. Nanti kita akan coba buat ya teman-teman. Jadi hal yang udah kita pelajarin sejauh ini akan kita coba buat, kita tuangkan ke dalam presentasi proyek kita teman-teman. Nah, ini Pinterest dari proyek dan segala macamnya. Dan untuk saya menggunakan, oke, saya dibaca-baca dulu aja. Mungkin sambil nunggu juga bisa diisi dulu aja tuh tugas nomor 2. Nanti untuk presentasi proyek itu masih nanti setelah istirahat ya. Tadi kan ada tugas yang lain tuh kalau nggak salah ya. Mungkin ada polling-polling. Rizky boleh kerjain dulu aja. Reza gimana Reza? Ada kendala gak Reza? Nah, make a copy dulu ya, make a copy. Nah, terus kasih nama. Nanti buat persiapan ya, enter presentation. Nah, kasih nama di sininya. Ini kopinya kamu hapus, copy oke dihapus, jadi ganti jadi nama kamu terus underscore. Rizky underscore. Oke, make a copy. Nah, mungkin sambil mau riset-riset, Rizky boleh banget ya sambil nunggu. Boleh riset-riset dulu aja. Kita kan lagi bahas terkait maze game, jadi ntar kita nanti bakalan ganti-ganti template ini ya. Dan isikan dengan maze game. Oke, gimana Reza? Bisa Reza? Ada kendala gak? Oke, coded level testing, player class, bullet class, enemy class. Oke, itu masih apa nih? Belum belum diisi nih bagian sini. Ini belum diisi. Nih, bisa submit dulu aja. Nanti kita coba kerjain. Oke, oke teman-teman, mungkin kita istirahat terlebih dahulu ya. Mungkin yang masih mau coba kerjain, silakan dikerjain dulu aja. Yang mau minum, silakan minum ya, feel free teman-teman. Kita kembali lagi di jam 4 lewat
5 ya teman-teman ya. Nanti kita habis ini akan lanjut ke materi buat kita bikin presentasinya. Mungkin masih mau lanjut, lanjut aja, nanti aku sambil review juga. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di jam 4:05.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk pembelajarannya. Oke, sip. Tadi Reza boleh share screen lagi, Reza? Boleh dong di share screen lagi punya Reza. Oke, ini punyanya ini masih ngerjain ya. Oke, coba tadi number one-nya, nomor satunya coba aku mau lihat dulu. Coba nomor satu Reza. Coba klik bagian satunya dulu Reza. Halo, halo, Reza. Number one. Oke, movement controls. Coba boleh di minimize dulu Reza, sedikit di minimize biar aku bisa ngeliat. Movement controls are okay, move player, okay. Move player doesn't move through walls, movement is smooth and responsive. Collision detection, player versus wall, dia akan stop atau berhenti. Player versus enemy akan game over. Player versus goal akan win, but versus enemy, enemy dies. Firing the mechanism, spacebar, fires bullets. Bullets move in the correct directions, bullet disappears off screen. And then game stage, di sini kita set ada start, player can move. Game over, on collisions with enemy, win state, on reaching final sprite. Oke, boleh nomor 2. Yang 4 berarti functional testingnya. Oke, usability and UX testing. Visual feedback, game over, screen appear clearly when screen appears when winning. Character animations optional. Animasi karakter, oke. Control spot sickness, immediate responsive to input. No input lag, player objective, final goal visible, player knows where to go. Game difficulty, in speed and pattern fade. Maze challenging but solvable. Bullet speed versus enemy, movement balance. Kayaknya ini nggak mesti ya. Bullet speed sama movement speed ini nggak mesti balance nih. Bagian game difficulty. Bisa dihapus aja tuh bagian yang terakhir. Yang itunya ya. Nah, itunya aja. Sip, oke. Jadi save lagi. Nomor 3, karena bisa jadi speednya itu juga bisa lebih ya si baletnya dibandingkan si enemy. Nomor 3, Reza. Nah, Mm-mm. ini yang di apa sih? Yang di kursus satu itu yang 3 mind map itu digabung kan? Jadi satu Oh enggak, yang dipisah. oh Dipisah. astaga. Dipisah nih jadi satu, dua, maka ada 3 kan di sini. Jadi satu di sini, 2 di sini, terus 3 di sini. Oh oke deh. Duh hapus dong ini gimana cara hapusnya? Oke, di kos-kosin aja. Atau enggak nanti kalau misalnya ini, nggak apa-apa. Kamu kan yang penting udah ada dulu. Nanti bisa dicoba lanjutin aja. Oke Kak. Oke. Oke, sip teman-teman. Tadi mungkin buat Rini tadi PR tadi ya, jangan dijadiin satu, ya dipisah. Makanya tadi kita minta buat 3 terpisah, buat di split masing-masing jadi satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian ini dulu aja ya, nggak apa-apa ini. Nanti bisa lanjutin lagi, yang penting kamu udah buat mind map-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut dulu teman-teman ke presentasi lanjutan ya. Di sini kita akan coba buat lanjutin lagi pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan coba di sini mind map testing tadi ya. Ini kan tadi kita di bagian sini, udah di sini, kita akan sekarang lanjut ke pembuatan presentasi, teman-teman. Oke, selesaikan tugas menguji game sebagai suatu produk. Di sini kita akan diskusi dulu, teman-teman, terkait namanya presentasi dari proyek ya, teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita mempresentasikan proyek kita. Nah, gimana caranya kita presentasiin ini sih? Nah, kita akan coba kerjain di pembelajaran hari ini. Nah, presentasi proyek itu sendiri seperti apa? Jadi kita udah tahu nih bahwa ketika program selesai, itu dia itu tidak berarti pekerjaan itu sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya,
kita akan melakukan namanya skenario pengujian atau testing ya, dan juga presentasi proyek dilakukan satu demi satu. Jadi itu dilakukan one by one, teman-teman. Nah, struktur dasar mencakup tiga komponen. Langkah kedua ini bisa ditambah juga. Jadi kita punya apa aja? Langkah pertama adalah kita bisa berbicara tentang tujuan proyek, teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu diprogram di sini? Kita bisa tambahin di sini. Juga di langkah dua, kita perlu menjelaskan solusi dari tugas proyek. Cara itu diprogram itu seperti apa? Kita bisa jelasin juga di bagian sini. Dan juga di langkah ketiga ya, atau step ketiga. Kita di sini mengungkapkan perspektif proyek ya. Kita di sini akan coba gimana caranya proyek itu dapat disempurnakan atau mungkin diselesaikan, teman-teman. Nah, perkiraan rencana dari proyek seperti ini. Jadi diagram presentasi, game yang lebih rinci. Jadi kita bisa, teman-teman bisa jelasin. Kita diberi tugas untuk memprogram apa? Program apa nih contohnya? Lalu sebagai topik utama proyek, saya telah memilih apa? Di sini misalkan pilihnya terkait namanya tema terkait maze game. Contoh buat sekarang ya. Ciri khas dari proyek ini apa? Misalkan ciri khas dari proyek ini adalah game ini memiliki tiga musuh gitu ya. Dan juga kita bisa mengaturnya. Mau lima musuh, mau dua musuh, tiga musuh, atau satu musuh. Dan permainan saya menggunakan apa? Saya menggunakan keyboard arrow key atas kiri kanan bawah buat bergerak. Bisa juga misalnya mau pakai WASD, boleh juga tinggal diganti aja kan itu. Mari kita lanjutkan untuk mendemonstrasikan program ya. Mari kita lanjutkan. Oke, jadi demonstrasi di sini maksudnya adalah teman-teman akan presentasi. Sebenarnya template ini akan digunakan juga teman-teman dalam teman-teman nanti buat graduation ya. Nanti kan akan presentasi. Jadi ntar kita di beberapa pertemuan sebelum kita lulus, nanti teman-teman udah siapin buat presentasinya dan akan presentasikan tugasnya. Lalu di masa depan proyek itu dapat diselesaikan seperti apa dan juga jangan lupa terima kasih ya. Jadi di poin ke-6 ini teman-teman, ini bisa dibilang nanti adalah improvement ya. Ini improvement isinya, improvement. Semoga kelihatan ya. Nah, ini improvement ya. Improvement jadi misalkan nanti ke depannya apa? Contoh, dibuat misalkan nanti gamenya ada level gitu ya, ada level. Level 1, 2, 3, terus apa lagi contohnya? Misalkan di sini contoh pengen dibuat secara online. Ini kan masih namanya juga pencapaian ke depannya dulu aja ya. Online terus apa pengen dipublish di Play Store contoh di PS gitu ya atau Play Store ya teman-teman ya. Jadi merupakan salah satu contoh improvement yang mungkin ke depannya apa nih mau ditambahin atau mungkin mau diupdate di bagian game dari teman-teman semua. Nah, gimana cara kita bisa membuat visual sekarang? Nah, sekarang kita bisa menceritakan apapun menjadi lebih baik dan juga menarik jika pembicara itu menggunakan presentasi atau materi visual lainnya. Nah, di sini poin referensi, laporan dan juga ilustrasi dapat ditempatkan pada slide dengan menggunakan Google Slide ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita juga akan presentasikan nih proyek kita ke grup, dan untuk memudahkan pekerjaan, kita bisa menggunakan template presentasi yang biasa ditemukan di platform ya. Kita menyalin presentasi tersebut ke Google Drive dan juga memulai pekerja. Nah, let's go, kita akan coba bekerja, teman-teman, dengan menggunakan presentasi proyek. Di sini nanti bisa langsung dibuka aja ya. Nah, itu dia, teman-teman ya. Jadi kita di sini akan coba kerjain presentasinya, teman-teman, terkait proyek yang udah kita kerjain. Itu seperti apa, kurang lebih. Nah, kita akan cobain di itu tadi ya. Nah, nanti di next, teman-teman ya. Mungkin dari sini untuk Reni dan juga Singurta mungkin udah selesai juga nih buat di next ya. Tapi buat Reza, nanti next Reza kita akan coba pelajarin cara kita mainin gamenya tanpa menggunakan VS Code ya. Jadi dengan menggunakan .x. Nah, gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Terkait pembuatan presentasi ini. Ataupun ada yang lain yang mau ditanyakan? Any question? Kak, jadi kita bikin presentasinya tuh di slide gitu, kayak ngejelasin Yes. tentang kode. Iya, dijelasin di slide, betul. Oke, Oke? makasih Kak. Oke, sip. Slide-nya pakai yang ada di template Iya, pakai aja yang di atau template. boleh lebih? Boleh lebih. Boleh lebih. Boleh lebih banget. Ini bukan pitching, jadi boleh lebih. Jadi itu kan tadi, nah ini teman-teman bisa dibuka dulu aja tugasnya ya. Nah ini kalau aku back, teman-teman, ya aku sambil jelasin dulu. Ada di 25 ya hari ini ya. Nah, dia presentasi proyek, teman-teman. Nah di sini ada namanya, teman-teman bisa diklik aja nih, klik bagian project presentation, nanti dia akan memberikan link, teman-teman. Itu template dari presentasi proyek. Nah, teman-teman di sini yang masih belum lihat, caranya tinggal di make copy aja ya, make copy, terus entire presentation, terus digantikan ya, copy of-nya ganti jadi nama teman-teman. Jadi kayak gini ntar. Ilham underscore IND tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, dibuat seperti ini ya, teman-teman semua ya. Ditambahkan namanya, terus tinggal diklik make a copy. Nah, kebetulan aku udah pernah buat, teman-teman. Jadi nanti aku langsung liatin aja punya aku seperti apa. Pastikan diganti, di rename semua jadi kayak gini. Biar bisa diedit ya. Maka kita perlu download. Terus juga jangan lupa nanti linknya dimasukkan ke sini, teman-teman. Pastikan di share-nya itu view ya.
anyone can view. Nah, di sini juga ada polling nih, mungkin bisa diisikan. Nanti habis ini pas dibuat, nah ini contoh ya. Set, 16.5, project presentation. Nah, ini udah aku buat, teman-teman. Bentar ya, wait. Mhm. Nah, ini dia punya aku ya. Nah, ini aku udah buat seperti ini, teman-teman. Underscore ya. Nah, contoh aku udah buat di sini, teman-teman bisa masukin aja langsung namanya siapa di bagian atas. Namanya siapa, aku masukin namaku di sini dan juga sebutin nama proyeknya apa. Presentasi proyek, aku namanya Game MS Game Pac-Man. Terus aku nambahin juga beberapa gambar nih. Beberapa gambar dari tasnya ya. Cara importnya gimana? Tinggal ke insert, image, upload from computer, terus cari aja nih lokasi gambarnya di mana sih. Contoh tadi di sini ya, di asset ya. Nah, udah tinggal dimasukin aja nih. Contoh masukin enemy ghost nih. Udah tinggal di open, nah udah tinggal kita atur-atur mau posisinya di mana. Gitu ya teman-teman, jadi cara pembuatannya. Yuk boleh dicoba dulu, kita cobain kerjain slide satu dulu nih. Jangan lupa juga yang tadi di bagian sini, di ini ya teman-teman ya, dibuatin anyone with the link, kan komentar deh. Seenggaknya kayak komentar, biar aku bisa ngasih komentar. Terus juga habis itu kalau udah jadi komentar, di copy linknya, dan habis itu di paste teman-teman di sini. Paste, terus langsung dikirimin ya. Kirim pesawat, terus juga di checklist. Biar aku bisa ngecek. Nanti bisa dicek-cek juga di bagian sini nih. Bisa dikasihkan pollingnya juga ya, teman-teman ya. Tuh, oke, coba aku cek sekarang share ke teman-teman semua. Rizky, Nah, nah, tadi nama bikin kopinya mencet apa, Kak? file. Coba ini aku ingin. Ini. Yes, file buat salinan kalau di kamu berarti karena pakai bahasa Indonesia. File, yes. Ini buat salinan seluruh presentasi. Terus ganti namanya jadi nama kamu. Di bagian salinan darinya diganti. Reza, gimana Reza bisa? Nah, ya kasih nama fontnya bebas teman-teman ya. Sebenarnya nggak perlu ngikutin aku banget. Mau fontnya mau pakai warna apapun bebas aja. Ini sekreatif teman-teman ya. Namanya juga template teman-teman ya. Dia cuman kayak buat memetakan aja. Kok bisa ditambahkan elemen gambar kayak aku biar nanti dia lebih interaktif lagi. Sama nanti abis ini kita juga akan manfaatin ChatGPT ya teman-teman ya. Kenapa harus pakai ChatGPT? Karena kalau nggak pakai nanti hasilnya ya kurang bagus lah. Gitu. Maka pakai ChatGPT biar nanti dibantu ngerapiin. Oke, Rini Andriani. Nah, tuh ya, good ya. Boleh di adjust mau posisinya gimana-gimana. Oke, good nih punya Rizky nih. Sekreatif mungkin mau ditambahin gambar lain sebenarnya feel free aja teman-teman yang bebas aja. Pokoknya sekreatif teman-teman lah membuatannya gimana backgroundnya. Mau ganti warna backgroundnya boleh gak? Boleh juga aja, tinggal diganti aja teman-teman ya. Misalkan aku ganti warna background deh. Background, nah ini color ya. Misalkan warna apa? Ini deh biar terang gitu ya. Oh lihat tuh ya. Jadi kayak gini contoh aja. Kalau misalnya mau ganti ke bagian apa? Background ya. Ada juga tim di sini. Tim tuh adalah tema. Nanti dia akan menyesuaikan semuanya. Sambil kita explore juga nih. Mungkin ada dari teman ada yang baru pertama kali pakai Google Slide gitu. Biasanya pakai PowerPoint atau enggak apa. Nah, bisa nih udah ada fitur ini ya di Google Slide. Ada juga transition, ini biasanya buat slide-slide-nya ini tambahan aja, additional. Nah, contoh seperti ini. Kak, kan kalau di Canva kayak bisa diduplikat gitu. Di sini bisa diduplikat nggak sih?
Apanya? Slide-nya atau apanya? Ini kayak tulisan-tulisan gini gitu. Oh, bisa dong. Ini di duplicate. Gini maksudnya. Kayak aku dibuatin dua gini bukan? Maksudnya gini bukan? Iya gitu, duplikat gitu. Tadi pencet Oh, apa? di ini aja. Kamu, aku biasanya, aku udah jarang pakai mouse ya. Pakai key biasanya. Nah, ini biasanya diklik kanan aja. Nah, klik kanan, terus tinggal copy ya. Sebenarnya cara cepetnya tuh di gini aja. Kamu yang penting udah ke highlight nih. Kita klik Ctrl C. Ctrl C itu berarti copy, dan juga Ctrl V. Ctrl V itu berarti paste. Nah, itu sambil belajar key juga, teman-teman ya. Biar kebiasa pakai key. Jadi biasakan pakai key gitu, teman-teman. Nanti kalau teman-teman, apalagi kalau yang dalam IT ya, nanti kan mostly bakal pakai keyboard lah, semoga aja. Mungkin kayak ngetik sesuatu, main-main Excel gitu. Jadi usahakan pakai key. Minimalin pakai mouse. Ya, mungkin aku kasih waktu 2 menit lagi, teman-teman ya, buat slide satu ya. Itu kita lanjut ke slide kedua, karena di sini ada beberapa slide nih. Mungkin yang udah ngerasa udah, boleh langsung explore ke slide 2 aja. Oke. Kak, mau nanya. Yes, Sebenarnya kalau di kode gamenya itu gambar-gambarnya kita ganti sama punya sendiri itu bisa nggak sih? bisa dong. Masa nggak bisa? Bisa, bisa. Kan tinggal yang Oke. penting kayak kayak aku liatin tadi. Kamu tinggal masukin aja ke dalam folder, terus tinggal diganti namanya sesuai sama nama gambar kamu. Gitu, Rizky. Oke. Atau, gitu ya. Jadi tinggal dilakuin kayak tadi aja. Jadi tinggal contoh nih. Aku share screen lagi deh ya. Nah, contoh, misalkan mau ganti gambar Pac-Man. Sorry. Nah, ini dia. Karena aku di sini Pac-Man-nya itu masih ada pakai yang lama. Ya udah, kita tinggal upload aja, teman-teman. Kayak contoh mau nambahin gambar yang lain nih. Misalkan mau kasih gambar, misalkan cari di Google lagi ya, misalkan gambar apa nih? Eh, car PNG, car logo PNG contoh. Ini contoh aja, teman-teman ya. Contoh aku mau gambar ini deh. Nah, ini aku rasa ini menarik gitu ya. Udah tinggal di save aja, save image as. Terus jangan lupa diganti namanya nih JPG ya, aku di sini ya, nggak apa-apa juga. Ganti misalkan jadi, biar nggak terlalu panjang sih sebenarnya ganti ini. Car gitu. Masukin, pastikan masukin folder itu di folder yang tadi ya, teman-teman yang kita gunain di VS Code ya. Nanti langsung ada nih. Nah, udah ada ya, car. Nah, ini udah ada, aku tinggal ganti aja deh. Misalkan aku mau nambahin tadi, contohnya ganti si monster ya, monster yang kedua nih. Monster yang di sini, aku mau ganti jadi ini. Nah, udah tinggal dihapus, terus kita tinggal apa, kayak tadi ya caranya ya. Car, copy relative path, dan juga kita paste di sini. Udah jalanin. Ini contoh simpel aja ya, lihat ya, langsung ada mobilnya tuh. Ini contoh aja, ini nggak mesti, ini aku karena nggak terlalu ini aja. Bisa juga ntar dicari yang lebih bagus lagi teman gambarnya tentunya. Cari yang transparan segala macam, bisa gantiin gambar ini, itu bisa banget. Kan sebagai contoh aja. Kalau contoh mau diganti kak, pelurunya mau diganti dong, boleh misalkan bullet vektor gitu ya. Cari vektor tuh biasanya tuh adalah berupa animasi-animasi teman-teman. Nah ini contoh, tapi kita harus cari yang transparan nih. Kira-kira transparan kayak dia. Contoh inilah, yes misalkan aja. Walaupun ini anggaplah ini transparan teman-teman ya. Walaupun kayaknya sih enggak ya. Bullet new contoh. Jadi ntar kalau di misalkan nanti buat presentasi, teman-teman buat nanti graduation misalkan Rizky mau pakai project ini.
itu boleh banget, tapi sebisa mungkin jangan terlalu kopas banget gitu ya. Jadi coba ditambahkan beberapa hal yang udah kita pelajarin. Nah, tadi aku mau ganti balet ya. Cari aja balet di sini. Balet ada di mana sih? Balet. Nah, ini dia ya, balet di sini. Kita ganti sekarang. Jadi ini namanya apa? Balet underscore new ya. Soalnya ditaruh taruh balet underscore new. Ya, terus jalanin. Nah, lihat ya. Gue sekarang pasti. Hmm, oh, sorry. Dia GPG ya. .gpg, makanya error. Nah, kita harus make sure teman-teman itu yaitu extensionnya sama. Kalau dipakai GPG, maka kita harus pakai GPG. Nah, lihat tuh ya. Nah, lihat tuh, pelurunya jadi ganti. Jadi kita bisa banget namain sesuai dengan kemauan kita ya teman-teman ya. Nah gitu. Misalkan mau yang winningnya juga mau diganti, jadi apa? Bebas, tinggal dicari-cari aja kayak tadi. Gitu. Bisa dipahami Rizky? Paham nggak terkait Bisa penjelasanku? Kak, makasih. Bisa ya? Oke, sip. Oke, tadi udah lewat nih waktunya nih. Mungkin slide satu udah pada semua gak, teman-teman? Oke, hari ini udah MS Game Pac-Man. Oke, good. Reza. Oke, waduh ada tembak-tembakan sama Reza. Good, Reza. Sip, sekarang lanjut ke nomor 2, teman-teman ya. Nomor 2. Hmm, 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 hmm. Tadi itu di mana? Ini dia. Nah, sekarang nomor 2, teman-teman. Nah, nomor 2 di sini kita diminta untuk ini ya, buatin terkait tujuan proyek. Nah, di sini kalau teman-teman ikutin template, ini aku lihat template dulu aja. Template-nya mana template-nya? Wait, ya, sama. Nah, di sini teman-teman kita dibuatin terkait namanya apa? Tujuan proyek, hasil apa yang ingin didapatkan. Nah, kita bisa lakukan copy aja, teman-teman. Biar lebih cepat ya, kita copy aja semuanya. Nah, yang minta ChatGPT dulu pertama-tama. Kita kasih prompt dulu. Apa? Perintah. Nah, biar bagus biasanya dikasih dipisah-pisah gini, teman-teman. Saya diminta untuk membuat presentasi terkait apa? Terkait maze game ya. Maze game. Nah, slide yang akan saya kerjakan. Nah, ingat ya, kasih tahu kuncinya adalah di slide. Kalau enggak, tadi malah sih panjang banget. Kan sekarang adalah mengenai apa? Mengenai di sini kita lihat. Oh, tujuan proyek ya. Di sini ya, tujuan proyek. Tujuan proyek. Itu mengenai apa? Copy lagi, hasil apa yang ingin didapatkan. Hasil apa yang ingin didapatkan. Oke. Nah, di sini teman bisa jelasin nih. Misalkan saya ingin menjelaskan kalau game ini sangat interaktif dan menantang gitu ya, menantang. Di game ini juga saya membuat peraturan untuk tidak nabrak musuh karena akan kalah. Tapi saya juga bisa menghilangkan musuh dengan cara menembaknya. Nah, misalkan gini ya, saya dapatkan apa? Saya ingin game ini menjadi viral gitu, viral dan game favorit, misalkan ya kebanggaan Indonesia, contoh gitu. Nah, udah, jelasin lagi, buatkan satu slide aja ya, buatkan satu slide secara compact mengenai hal ini. Tambahkan juga emoji gitu biar lebih interaktif ya. Tambahkan juga emoji. Ingat, rumus presentasi jangan terlalu banyak teks ya. Lalu jangan terlalu banyak teks. Buatkan dalam bentuk poin saja agar terlihat profesional. Jadi slide yang profesional tuh biasanya nggak nampilin semuanya, teman-teman. Jadi kayak cuman poin-poin aja.
tapi kita jelasin sendiri. Udah, di sini tinggal di copy aja, terus di apa? Di paste ya, di sini di paste. Nih, contoh tinggal diganti. Soalnya aku tadi pakai yang tadi ya. Udah deh, jadi. Nah, di sini ya, paste. Nah, terus tadi apa gambar di sini tujuan dari ini ya, tujuan proyek hasil yang ingin dicapai. Oke, tinggal aku ganti. Misalkan biar atasnya juga rapi ini. Ini juga diganti. Set, hapus. Udah tinggal dirapiin deh di jas ya biar dia itu sempurna. Tadi kita ikutin ini berapa? Oh, 25. Ikutin dia berarti 25 dengan apa Montserrat tuh kan. Montserrat 25. Oh, dia enggak bold. Nah, gini contohnya. Nah, terus apalagi di sini tinggal dirapiin aja ya. Misalkan ini tinggal di ini aja dihapus aja spasinya. Terus jangan lupa size-nya dibesarin, dibesarin nih biar dia, nanti dia kelihatan lebih bagus lagi karena terlalu kecil ya. Normal berapa sih? Nah, kita lihat aja bisa di sini ngintip-ngintip. Oh, 18. Udah ganti aja 18. 18 dengan ukuran font size sih Montserrat. Cari Montserrat. Nah, udah jadi gitu. Menurut tambahin lebih bagus lagi juga bisa ya. Misalkan kalau terlalu sepi kayak gini, teman-teman misalnya kayak cuman 4 poin. Berapa nih? 5 poin. Tambahin misalkan ada gambar lagi nih. Gambar contoh ya, ini aku cuman pakai gambar yang lama aja. Mau pakai gambar yang di Google juga boleh ya. Nah, jadi biar nggak terlalu kelihatan kosong, teman-teman. Sip, itu aja. Boleh dilanjut lagi, teman-teman, buat bagian sini. Buat rata tengah. Ini buat aku kasih ininya juga, promptingnya juga. Misalkan ada yang mau coba bikin kayak gini, saya pastikan teman-teman dicoba berdasarkan teman-teman juga ya. Ini cuman perintah dariku aja. Jadi udah aku kirim di chat ya. So, bisa manfaatin ChatGPT dan gunakan pemikiran teman-teman semua. Kait game ini mau dibuat kayak gimana nih? Gitu. Jadi pemikiran aku dan teman-teman juga mungkin bisa jadi nggak sama, bisa jadi ada punya pemikiran berbeda. Dituangin aja, teman-teman. Pikiran kayak ini kanvas yang teman bisa tuangin gitu. Oke, hari ini udah jadi nih ya. Jangan lupa juga ya, pastikan jangan sampai duplicate. Nah, contoh kayak gini, kalau misalnya ini udah dipakai, yang ini dihapus aja nih. Nah, ya dihapus aja, tentunya. Sip. Nah, mungkin kalau ini kekecilan digedein ya. Tadi pakai Montserrat. Tapi bebas aja buat fontnya bebas ya. Nah, aku cuma kasih gua aja. Mungkin mau dibuat lebih besar. Reza, Reza, oke, good Reza. Oke, ini Rizky. Pastikan teman prompting tuh kasih yang bagus ya, teman-teman. Ya. Jadi jangan terlalu general gitu, biar hasilnya bagus.
Kayak gitu, Kak. Mana punya? Yes, oke, good. Berpotensi viral. Oke, good. Ya, betul banget. Nah, sekarang berarti udah oke, bisa dilanjut lagi. Misalnya mau nambahin karakter apapun, bebas aja mau tambahin apapun. Nah, kalau misalnya dirasa udah oke, boleh lanjut ke slide ketiga ya, ini ya. Oke, yang udah bisa lanjut ke slide ketiga, teman-teman. Nah, jadi slide ketiga itu sekarang terkait namanya topik utama proyek, teman-teman ya. Seperti aku tadi lagi, jadi promptingnya kurang lebih sama, teman-teman. Berarti apa kalau topik utama? Tadi kan diminta apa di sini? Topik utama tuh dia mintanya adalah, close. Topik utama. Nah, di sini kita bisa jelasin apa yang menginspirasi Anda untuk memiliki topik tersebut. Nah, kita bisa dikopikan aja, teman-teman di sini, sambil gunain prompt yang sebelumnya aja. Aku kan udah kasih prompt juga yang tadi. Atau teman punya prompt sendiri itu feel free aja. Nah, kita tinggal ganti. Tadi perintahnya apa? Oke, tadi aku pisah-pisah dulu nih. Saya ingin bla 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 bla. Nah, nah, di sini dibilang apa? Mengenai apa sekarang? Mengenai topik proyek ya. Tinggal diganti aja. Jadi kalau kita udah punya salah satu, kita bisa ngelakuin kayak gini, teman dibandingkan kita ulang-ulang lagi ya sama proyek. Mengenai apa di sini? Nah, tinggal diganti penjelasannya. Saya ingin game ini gitu ya. Saya terinspirasi oleh apa? Misalkan saya terinspirasi oleh game Pac-Man sungguhan yang sudah ada misalkan ya sejak awal tahun 2000. Namun sayangnya gamenya kurang interaktif dan menantang. Sehingga saya membuat sendiri game saya. Game saya yang saya rasa lebih menantang dan lebih asik. Karena saya bisa menentukan sendiri pola permainan melalui coding ya. Udah tinggal titik, tinggal diganti nih. Nah, lihat ya, buatan slide secara kompak, jadi dibuatin sebentuk slide dan juga ini ya poin ya biar dia itu nggak terlalu panjang. Udah tinggal di copy ya. Bisa dari game Pac-Man yang populer sejak tahun 2000-an, saya merasa game masih kurang interaktif dan menantang, saya ingin membuat versi game sendiri dengan tantangan lebih seru. Melalui coding, saya bisa mengatur pola permainan yang sesuai ide saya, seamless game, sesuai yang lebih menarik dan juga dinamis serta interaktif. Udah tinggal di copy aja. Gitu. Jadi tuangin yang ada di pikiran teman-teman semua, dituangkan, dan dipraktikkan langsung ke tugasnya. Let's go, Reza.
Nah, ini sinkronis ini nggak kelihatan. Oke, tujuan proyeknya. Ini semuanya ini sebenarnya tergantung pace teman-teman ya ngerjainnya gimana. Aku nggak mengisyaratkan kayak harus gimana-gimana. Yang penting sesuai dengan teman-teman aja gimana nih pembuatannya. Oke, Montserrat, Montserrat dia pakai ya. Ya, bebas aja mau fontnya ukuran gimana pun. Montserrat pakai yang normal. Oke, nih, tinggal diganti deh tadi. Inspirasi dari mana, tinggal masukin aja. Ada juga fitur khas ya, fitur khas ini aku rasa teman-teman bisa masukin sendiri ya. Nanti bisa juga nanti tambahin gambar dari gamenya teman-teman. Terus kasih penjelasan game itu seperti apa, interaktifnya seperti apa, gimana cara gerakin gamenya gitu. Nah di sini in total ada 9 slide teman-teman. Tapi di sini teman-teman bebas yang mau nambahin berapa aja. Saran aku sih mungkin kalau yang terbaiknya tuh ada di maksimal 15 slide teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkreasi menambahkan 6 slide tambahan gitu ya. 6 slide dengan berarti in total kalau teman-teman buat sendiri itu berarti kurang lebih ada 1, 2, 3. Kalau 15 slide berarti 12 slide yang dibuat. Sementara kalau ini kan enggak nih, ini kan cuma pembuka aja. Ini isinya tengah ini ya, kita buat demonstrasi. Sama terakhir adalah buat closing statement aja mau dibuat seperti apapun juga bebas aja ini. Nah, yang dibuat jadi kan ini ya, prospeknya seperti apa, detail pengoperasiannya seperti apa, cara menggerakkannya seperti apa. Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita coba tambahin, teman-teman. Gitu ya, jadi ya. Oke, Oke, teman-teman, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini ya, teman-teman ya. Karena waktu juga, kita sudah kondak setengah masa jam 30 menit, teman-teman. Nanti untuk tugas yang masih belum, teman-teman, feel free buat dikerjain lagi ya. Nanti kalau ada kendala, bisa tanya aku juga aja. Misalkan bingung nih, tapi kan harusnya udah paham ya. Aku rasa kita buatin 3 slide itu udah cukup banget. Landasan fondasi teman-teman buat buatin slide selanjutnya. Gitu. Jadi di sini nggak ada batasan, teman-teman. Slide-nya, ya mungkin batasannya di 15, karena itu salah satu yang bagus. Nah, terus juga dibuatin sebisa mungkin per poin, teman-teman. Jadi dibuatin dalam bentuk poin gitu ya. Jangan dibuatin dalam bentuk paragraf lah, biar hasil itu bisa lebih bagus lagi, teman-teman. Karena kalau misalnya dibuatin dalam bentuk paragraf, nanti dia akan jadi monoton, teman-teman ya. Pastikan juga ditambahin kayak ada beberapa gambar, beberapa emoji, emoticon, dan segala macam ya. Biar hasilnya itu makin bagus lagi lah, teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, jadi hari ini kita udah belajar, teman-teman, gimana caranya kita buatin slide kita ya di pembelajaran kita hari ini. Gimana caranya kita buat slide yang bagus, gimana caranya kita buat presentasi. Nah, itu dia di pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin sebelum kita close, teman-teman, boleh dong mungkin closing statement dari siapa ya? Mungkin dari Rini deh, boleh? Apa aja Rini ya? Rini dapetin hari ini. Boleh dong di summarize, Rini? Hari ini kita belajar tentang apa sih bikin mind map buat nguji game yang kita buat. Lalu? Mind map itu ada 3. Terus kita juga udah belajar gimana caranya bikin presentasi atau slide
tentang game yang kita buat di platform Algonova. Itu kurang apa sih fiturnya kurang lebih kayak apa sih yang slide, Google Slide. Ke slide ya. Oke, sip. Thank you. Rini betul banget yang Rini bilang ya. Jadi kita hari ini fokus pada pembuatan presentasi ya teman-teman ya. Kalau minggu-minggu lalu sebelumnya kita tuh fokus pada technical, kita buatin gamenya. Nah sekarang kita akan buatin terkait namanya slide-nya itu sendiri ya. Jadi bisa dibilang tuh gimana cara kita buat slide-nya dan kita presentasi gitu. Oke mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih sudah datang. Nanti kalau misalnya masih ada kendala atau ada pertanyaan teman-teman feel free buat tanya aku aja ya teman-teman semua ya. Jadi itu aja. Thank you buat pembelajaran ini udah datang semua. Thank you dan sampai jumpa di lesson berikutnya teman-teman semua. See you. Thank you. Selamat sore. Terima Kasih, kasih, Kak. Kak. Terima Sama-sama. kasih Kak, selamat sore. Sama-sama. Sore. Terima kasih.